'Cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day. It hurts inside when I look you in your eye. What are you willing to do? Oh, tell me what you're willing to do. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Siang juga. Mari masuk, Mbak. Iya. Silakan duduk, Mbak. Iya, Bu. Terima kasih. Oh iya, bagaimana tempat duduknya? Iya, Bu. Saya sudah merasa nyaman di sebelah sini. Baiklah, nampaknya kamu datang ke sini ada keperluan dengan Ibu. Iya, Bu. Saya saat ini ingin berkonsultasi dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Tentu saja, Ibu selalu ada waktu untuk orang yang ingin berkonsultasi. Oh ya, sebelumnya kalau boleh tahu nama kamu siapa? Saya Friska, Bu. Saya ini siswi SMA Kauman. Oh ya, Friska, sebelum melanjutkan lebih jauh, apakah kamu pernah mencoba konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Baru kali ini saya melakukan konseling. Baik, di sini Ibu akan jelaskan mengenai konseling. Konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Konseling itu sendiri memiliki asas-asas seperti asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan masih banyak asas-asas lainnya. Asas kerahasiaan artinya Friska tidak perlu khawatir apa yang kita bicarakan nanti dapat diketahui oleh orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan artinya Friska datang ke sini atas kemauan Friska sendiri tanpa ada paksaan oleh orang lain. Yang ketiga, asas keterbukaan artinya Friska bersedia terbuka untuk menceritakan masalah yang Friska hadapi. Bagaimana Friska? Apakah sudah paham? Oh, begitu ya, Bu. Baik, Bu. Saya paham. Pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan menggunakan waktu kurang lebih 30 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini permasalahan belum terselesaikan, maka kita akan adakan janji pertemuan berikutnya. Oh, begitu ya, Bu. Tentu. Oh ya, kamu masih SMA ya? Iya, Bu. Saya masih SMA kelas 11. Bagaimana kehidupan kamu di sekolahmu? Cukup menyenangkan, Bu. Saya cukup memiliki banyak teman di sekolah. Oke, Friska, setelah kita tadi sudah membicarakan sedikit mengenai Friska, mungkin ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Sejujurnya, saya bingung, Bu. Harus bercerita dari mana. Permasalahan ini sudah cukup lama saya pendam sendiri dari 3 bulan terakhir ini, Bu. Masalah tersebut sudah berlangsung cukup lama dan kamu pendam sendiri. Benar, Bu. Pasti kamu tidak nyaman ya dengan permasalahan tersebut. Iya, Bu. Memang itu yang saya rasakan saat ini. Ibu bisa mengerti perasaan kamu. Oleh sebab itu, coba kamu ceritakan pada Ibu apa yang menjadi persoalan. Saya merasa hancur dan kehilangan. Tidak tahu harus bagaimana setelah diputuskan oleh pacar saya. Semuanya terasa berat dan sulit untuk diterima. Terasa berat dan sulit diterima seperti apa? Saya merasa sangat berat, Bu, karena dia adalah sosok penyemangat untuk saya. Saya mempercayainya, lalu tiba-tiba dia menghancurkan saya begitu saja. Saya terbiasa dengannya, dan sekarang saya harus hidup sendiri menjalani hari-hari saya. Itu yang membuat saya merasa berat dan merasa sulit untuk menerimanya. Ya. Lalu bagaimana? Saya merasa seperti tidak ada harapan lagi dalam hidup saya. Ibu paham dengan perasaan saat ini. Sangat normal merasa seperti itu setelah mengalami kehilangan. Maka dari itu, mari kita temukan cara untuk melalui proses ini bersama. Iya, Bu. Jadi kamu tadi mengatakan kamu merasa sangat hancur dan kehilangan, benar begitu? Iya, betul sekali, Bu. Saya merasa terpuruk sejak saat itu. Saya merasa sangat sedih. Sebelum kami putus, banyak permasalahan yang sering muncul. Saya terlalu banyak menuntut dari dirinya. Lalu dia pergi meninggalkan saya. Itu yang membuat saya sangat hancur dan merasa kehilangan. Bahkan untuk menjalani hari-hari sangatlah berat. Saya sangat terpukul.
Saya tidak punya harapan lagi. Kamu tadi mengatakan tidak ada harapan lagi. Apa yang sebenarnya kamu maksud? Apakah ada penyebab yang muncul? Saya merasa untuk apa saya ada di sini sekarang? Tidak ada gunanya lagi saya ada di sini. Saya kehilangan sosok yang saya cinta. Saya merasa tidak ada gunanya. Ibu paham dan bisa merasakan betapa sulitnya kamu menghadapi situasi ini. Mungkin perasaan kehilangan ini terhubung dengan beberapa harapan atau impian yang belum terpenuhi. Apakah ada sesuatu yang menjadi penyebabnya? Iya, saya mulai menyadari bahwa mungkin ada beberapa pola komunikasi yang kurang sehat dalam hubungan kami. Terkadang sulit untuk mengungkapkan perasaan karena rasa takut atau kekhawatiran. Saya pikir ini mungkin menjadi salah satu aspek yang perlu saya hadapi untuk pertumbuhan pribadi saya dan hubungan saya di masa depan. Adakah kegiatan atau hobi yang bisa membantu kamu melewati periode sulit ini? Saya mempunyai beberapa hobi dan saya sebenarnya sangat suka melakukannya. Salah satunya adalah melukis. Apakah hal itu sudah kamu coba saat putus ini? Iya, saya sering melakukannya. Iya, saya merasakan sedikit lebih tenang saat melakukannya, tapi itu hanya sejenak saja. Sangat positif mendengar bahwa melukis menjadi pelarian yang membantu kamu melewati masa sulit ini. Penggunaan hobi sebagai alat untuk menemukan cara perdamaian adalah langkah yang baik. Saya yakin bahwa melibatkan diri dalam kegiatan tersebut dapat memberikan dukungan emosional yang berharga dan membantu kamu dalam menjalani proses penyembuhan yang lebih baik. Teruslah melibatkan diri dalam kegiatan yang memberikan kamu ketenangan dan kebahagiaan bagi kamu. Baik, Bu. Saya yakin bahwa pendekatan ini menjadi kunci untuk membantu kamu dalam menjalani proses penyembuhan. Setiap langkah yang kamu ambil menuju penyembuhan memiliki dampak yang positif. Jangan ragu untuk menjadwalkan waktu untuk aktivitas yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan. Jika ada momen ketika kamu merasa ingin berbicara lebih lanjut atau membutuhkan bimbingan tambahan, Ibu ada di sini untuk mendukung kamu. Iya, Bu. Saya akan lakukan untuk berdamai dengan diri saya sendiri. Sangat baik mendengar bahwa kamu bersedia melakukan hal ini. Mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk mencari dukungan sosial, entah itu dari teman terdekat kamu, keluarga, untuk berbicara lebih lanjut tentang perasaan kamu. Terkadang berbagi dengan orang yang peduli dapat menjadi langkah yang berharga dalam perjalanan penyembuhan. Apakah kamu merasa nyaman mencoba hal itu? Terima kasih, Bu. Saya merasa sangat dihargai dalam usaha saya untuk mencari kedamaian. Saya akan terus melibatkan diri dalam kegiatan yang saya lakukan dan berusaha melakukan keseimbangan emosional. Suatu saat saya berbicara lebih lanjut, saya akan memastikan untuk mencari dukungan dari Ibu. Jadi kita tadi telah membicarakan tentang perasaan kehilangan dan mencoba memahami penyebab dibaliknya. Selain itu juga kita membahas beberapa cara untuk mendukung diri sendiri selama proses ini. Bagaimana perasaan kamu setelah melakukan konseling ini? Terima kasih atas kesempatan untuk berbicara. Meskipun masih sulit, saya merasa lebih terbuka untuk memahami perasaan saya. Saran-saran dari Ibu memberikan arahan yang positif untuk mendukung diri saya. Baiklah, saya senang mendengar bahwa konseling ini membantu kamu menjadi lebih terbuka. Nah, kalau begitu konseling ini dapat kita akhiri dan Rizka jangan sungkan untuk menemui Ibu jika ada kesulitan. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu sampaikan. Saya merasa sangat senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu, saya permisi, ingin pamit pulang dulu, Bu. Assalamualaikum. Ya, Rizka, waalaikumsalam.